Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan dorongan yang sangat kuat dari dalam lubuk hati kita paling dalam untuk mau mempelajari sebagian daripada hukum syariat. Yang kedua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengetuk hati kita sehingga hati kita terketuk, terpanggil untuk mau menerima sebagian daripada al-haq. Dan al-haq itu sendiri yang sumbernya datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan kaki kita sehingga maghrib ini kaki kita terasa amat sangat ringan keluar rumah melangkah menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada maghrib hari ini mudah-mudahan termasuk hamba-hamba pilihan Allah dan mudah-mudahan dimudahkan masuk ke dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah akan kita sampaikan sebagian daripada hukum syariat, yaitu tentang perkara sholat yang insyaallah nanti pelan-pelan akan kita paparkan, akan kita jelaskan runut dari hukum, kemudian sampai hikmah, kemudian juga nanti sampai fadhilahnya insyaallah. Baik, di sini disampaikan al-fasl tsamin, pembahasan nomor 8. Fi sholati, bab sholat. Ini nanti akan kita jelaskan secara terperinci betapa pentingnya sholat, betapa bahagianya seseorang ketika bisa menjaga sholatnya dengan baik, dan nanti apa yang akan dia dapat ketika mampu menjaga sholat 5 waktu. Wa fihi arba'a asyara madadan. Pembahasannya ada 14 pembahasan. Al-madatul ula, pembahasan pertama mencakup fi hukmiha, hukumnya, wa hikmatiha, hikmah kita ruku, kita sujud, kita takbir itu apa? Wa bayani fadilha, dan keutamaan orang yang dimudahkan Allah. Poin pertama, hukum sholat. Hukum sholat itu sendiri apa hukumnya? As-sholatu fariidatullahi ala kulli mu'min. Sholat itu hukumnya wajib bagi setiap mukmin. Maka yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam hatinya merasa memiliki iman meskipun seberat biji zarah, maka sholat itu hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin. Kenapa wajib? In amara Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan perintah, ya, biha perkara sholat itu sendiri, fi ghairi ma ayatin min kitabihi, yang terdapat di dalam kitab Al-Quran. Atau bahasa mudahnya Allah berfirman. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Ya, orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat itu atas orang mukmin sudah ditetapkan waktunya. Jadwalnya subuh sudah ditetapkan, maghrib sudah ditetapkan, isya sudah ditetapkan, kemudian asar, zuhur dan lain sebagainya. Maka karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala tertuju kepada orang-orang yang beriman, maka sudah sepantasnya kita yang mengaku Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusannya, maka kita harus mewajibkan diri kita untuk menyambut, melaksanakan, mengamalkan salah satu hukum syariat Islam, yaitu sholat. Waqala, kemudian Allah juga menegaskan, berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-238, Hafidhu ala sholawati, jagalah sholat 5 waktu kalian. Allah berpesan kepada kita semuanya, hafidhu ala sholawati, jagalah sholat 5 waktu kalian. Wassolawatil wusta, dan jagalah sholat wusta. Ini sholat wusta ini sering dilalaikan, sering dilupakan, bahkan sering diremehkan. Imam An-Nawawi memberikan penjelasan bahwa fahadihi madahib al-ulama fiha, ini adalah pendapat para ulama tentang sholat wusta. Wa sahihu minha madhabani al-aslu wa suhru. Imam An-Nawawi memberikan penjelasan bahwa yang benar sholat wusta itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Walladhi taktadihi al-ahadis, akan tetapi atau namun yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, as-sahihah, hadis yang sahih, annaha al-asru, yang dimaksud Allah suruh menjaga sholat wusta tadi adalah jagalah sholat asar. Wa huwal muhtar, dan sholat asar ini adalah sholat wusta yang terpilih di kalangan ulama. Maka melalui dua firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sudah jelas bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Yang paling susah kata Imam An-Nawawi, itu yang paling susah dijaga itu asar. Baru sibuk-sibuknya kerja. Yang tukang kuli ya baru maku, yang di kantor juga baru window print, yang petani juga baru nyangkul. Apalagi Pak, yang dia jualan sore juga baru nyopir. Susah-susahnya untuk dijaga yaitu sholat wusta asar. Maka di sini disampaikan bahwa saluna 'anis sholatil wusta, mereka telah menyibukkan kami dari sholat wusta. Yang dimaksud sholat wusta adalah sholatul asri, sholat asar. Mala'allahu buyutahum wa kuburahum nar. Diriwayatkan dari hadis Muslim, dan ini cambuk untuk kita semua,
pelajaran penting untuk kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah dan kuburan mereka ya ketika nanti meninggal dunia ya, dengan api. Bagi yang meremehkan sholat wusta, tidak menganggap penting sholat wusta, kemudian juga bermain-main atau meremehkan sholat wusta, yaitu sholat asar. Diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Maka saking pentingnya kaum muslimin, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin bagaimana supaya kita bisa menjaga dengan baik ya. Bahkan di kitab ini dijelaskan wa ja'alaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking pentingnya perkara sholat ya. Bahkan besok di hari kiamat perkara utama dan paling utama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh seorang hamba kepada sang raja, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara sholat. Karena Nabi faham betul sholat itu sangat penting, maka di sini disampaikan wa ja'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qa'idata saniyata min qawaidil Islamil khamsi. Saking pentingnya perkara sholat itu, Rasulullah SAW menjadikan kaidah pondasi nomor 2 dari 5 pondasi Islam. Jadi pondasi Islam kan ada 5. Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu akan kuat atau Islam itu terbangun dari 5 perkara. Syahadat, yang kedua sholat. Maka di sini disampaikan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syarat supaya Islam seseorang itu tangguh, kuat, kokoh, yang pertama adalah syahadat. Supaya lebih kokoh lagi Islamnya, lebih tangguh lagi, maka fondasi kedua adalah sholatnya. Maka syahadat dan sholat ini apapun keadaannya, dimanapun ya, maka harus menjaganya, harus dijaga. Bahkan di kitab ini juga dijelaskan watarikuha ya tahu syar'an, bagi orang yang dia terang-terangan meninggalkan sholat yang hukumnya wajib tadi, yang tahu syar'an, maka hukuman yang pantas bagi hamba tersebut yang tahu syar'an, dibunuh atau dihilangkan nyawanya secara hukum syariat ya. Wal mutahawilu biha, sedangkan orang muslim yang dia itu mempermainkan hukum syariat atau menganggap sholat tidak penting ya, biha fasikun qatan, maka pelakunya termasuk atau terkena fasik ya, fasik yang meninggalkan terang-terangan dibunuh, yang meremehkan perkara sholat dihukumi fasik. Kenapa demikian? Karena sholat itu betul-betul nanti di hari kiamat betul-betul akan menjadi barometer ya, selamat dan tidaknya hamba tersebut ketika dimintai pertanggungjawaban perkara-perkara yang lain selain sholat. Kalau perkara sholat ketika dicek sama Allah Subhanahu wa taala aman, insya Allah perkara-perkara yang lainnya akan lebih ringan hisabnya. Sebaliknya kalau perkara sholat ini sudah ruwet ya, maka perkara yang lainnya akan lebih berat. Maka hukum di atas sudah jelas ya, hukumnya wajib bagi orang mukmin, Kemudian poin B yaitu hikmah. Apa yang didapat
ketika kita meluangkan waktu bersujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, wa minal hikmati fi syar'iyyati sholati annaha tatahhiru lin-nafsa wa tuzakkiha. Yang pertama adalah hikmah sholat. Di antaranya sesungguhnya sholat itu membersihkan jiwa. Sebelum sholat mandi bersih, najisnya hilang. Sebelum sholat gosok gigi, kotoran-kotoran yang di mulut hilang. Sebelum sholat keramas, debu-debu, ketombe dan lain sebagainya yang ada di rambut hilang. Wa tuzakkiha, dan mensucikan hati. Nah, hati ini kalau suci, bersih, ya, akan terhindar dari penyakit-penyakit hati. Dan sholat itu bisa membersihkan itu kotoran yang menempel dalam tubuh, ya, dan juga bisa mensucikan hati. Wa tu'ahhilul abda, dan menjadikan hamba tersebut limunajatillahi ta'ala fid dunya, menjadikan hamba tersebut bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu perantara komunikasi seorang hamba kepada Allah yaitu lewat munajat sholat. Maka di kitab ini dijelaskan limunajatillahi ta'ala fid dunya. Sholat itu bisa salah satu sarana bermunajat kepada Allah. Masalah apapun minta sama Allah, ya. Di dunia, dan itu hanya sampai di dunia. Sholat di akhirat sudah tidak ada lagi, karena di akhirat itu tempat untuk panen, sedangkan di dunia tempat untuk menanam kebaikan. Terus di akhirat nanti dapat apa, Ustaz? Kalimat berikutnya, wa mujawaratihi fidal akhirah. Orang yang istiqomah menjaga perkara sholatnya tadi betul-betul serius, ya. Wa aqimu sholatan, ya, mendirikan sholat dengan baik, maka besok di akhirat akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi nanti ketika hari perhitungan, ya, ditanya tentang perkara sholatnya, itu karena dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memudahkan daripada hisabnya. Kalau di kitab ini dijelaskan wal mujawaratihi, itu dekat kepada Allah, ya, dekat kepada Allah di hari akhirat, ketika di akhirat. Yang namanya dekat itu berarti dicintai. Tapi kalau dijauhkan dari Allah, dimurkai. Maka sholat itu bisa membersihkan kotoran yang melekat di tubuh, kemudian juga bisa mensucikan hati, dan juga bisa menjadi sarana munajat kepada Allah. Besok di akhirat akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama annaha bahkan tanha sahibah, jika sholat seseorang hamba itu benar sesuai kama ra'aitumuni usolli, ya, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka efeknya, ya, atau buah daripada kebenaran sholatnya tadi itu tanha sahibaha anil fasya, bisa menjadikan pelakunya tadi itu, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan fahsya wal munkar, dan perbuatan munkar. Maka sholat itu artinya atau hikmahnya bisa melarang hamba tersebut atau pelaku tersebut dari perbuatan fahsya dan munkar. Contoh perbuatan fahsya: memperkosa, membunuh, merampok, memukul, dan lain sebagainya. Sedangkan munkar
mencaci, mengejek, kemudian membuka aib tetangga dan lain sebagainya. Ketika perkara sholat hamba tersebut benar, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, maka barometernya atau buah daripada kebenaran sholat yang dia kerjakan tanha sahibaha 'anil fahsya'i wal munkar, maka bisa menjadikan hatinya tadi itu lunak. Karena lunak, dia terima kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dilarang dari Al-Quran dia tinggalkan, apa yang diperintahkan dari Al-Quran dia kerjakan. Membunuh itu tidak dibolehkan, merampok itu tidak dibolehkan, memperkosa itu tidak dibolehkan, dan lain sebagainya. Karena tidak diperbolehkan, maka ditinggalkan. Nah, salah satu cara untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan fahsya dan munkar tadi itu, salah satu bentuk ikhtiarnya adalah sholat sebagaimana sholat Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimi sholata", dan dirikanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha 'anil fahsya, yaitu mencegah pelaku anil fahsya, dari perbuatan fahsya, wal munkar. Al-Ankabut ayat ke-45. Maka Masya Allah, luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa mengambil pelajaran penting. Perampokan di luar, pembunuhan di luar, kemudian koruptor di luar, dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan fahsya dan munkar, bisa jadi kalau kita merujuk di kitab ini, bisa jadi perkara sholatnya atau perkara hukum syariat sholatnya hamba tersebut atau pelaku tersebut bisa jadi belum sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Karena hasil daripada praktek sholat yang benar, maka semakin mendekatkan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya kaum muslimin. Kemudian kita turunkan wafadiluha, keutamaannya sekarang. Nah, keutamaannya insya Allah nanti akan kita bacakan 6 keutamaan, dan semoga nanti hati kita terbakar, termotivasi, sehingga perkara sepenting ini kita tidak meremehkan dan tidak menafikan atau meninggalkannya. Yakfi bi bayani fadilati, cukup penjelasan betapa pentingnya sholat atau fadilah sholat, wa hukmi sya'nihi, dan keagungan sholat dan lain sebagainya yang berkaitan tentang hukum sholat, yaitu dengan cara qiraatul ahadis, yaitu membaca hadis-hadis an-nabawiyyati at-taliyah, membaca hadis-hadis Nabi yang sudah termaktub di bawah ini. Ya, semoga nanti hadis yang kita bacakan bisa melunakkan hati kita, memotivasi kita, sehingga sebelum tidur kita bisa berpikir dengan jernih, ternyata perkara sholat sangat penting. Hadis yang pertama, qaulu alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul amri al-Islam, puncak dari semua perkara, ya, al-Islam, berada di Islam. Maksudnya semua hukum itu sudah ada di Islam, dan Islam bisa menyelesaikan semua perkara, karena puncak perkara semuanya ada di Islam. Wa amudu as-sholat, dan tiangnya, cagak untuk menopang daripada yang lainnya itu adalah sholat. Kalau cagaknya ini kecil, bangunannya besar, tentu sudah otomatis, apalagi tidak dicagai, sudah ambruk. Yang terbaru kemarin ada dari kaum muslimin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
semoga santri-santri yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mushola tersebut mudah-mudahan dimudahkan Allah masuk ke dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu cagaknya sudah diprediksi kuat, tapi Allah Subhanahu wa taala sedang mengujinya runtuh. Maksudnya kalau kita nanti mau membangun Islam pada diri kita ini kuat tangguh, cagak ini benar-benar dijaga dengan kualitas yang kokoh. Ya. Apa? Sholat ini sebagai tiangnya. Nanti kalau tiangnya ini rapuh, maka yang lainnya pasti akan runtuh. Sudah otomatis. Maka di kitab ini dijelaskan wa amudu sholat, tiang daripada Islam itu berada di sholatnya. Wadirwatu sanami, dan puncak daripada tiang ya, al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Jihadnya seorang ibu melahirkan, jihadnya seorang ayah mencari nafkah. Kalau punya kekuatan harta yang melimpah bisa berangkat ke medan Makkah ya. Itu hadis yang pertama, bahwa sholat adalah tiang agama ya. Hadis yang kedua, qauluhu alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri tarku sholat. Yang membedakan antara orang yang taat kepada Allah dan orang yang kufur kepada Allah adalah tarku sholat, meninggalkan sholat. Maka orang yang taat kepada Allah akan menjalankan hukum syariat yaitu sholat. Orang yang kufur kepada Allah maka dia akan meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Maka melalui dua hadis ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan kembali semangat ya untuk menunaikan hukum syariat yang berkaitan tentang tema kita yaitu sholat. Dan semoga ibu yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan tiangnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari kufur nikmat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga di sini disampaikan qauluhu alaihi salatu wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak termasuk orang yang di dalamnya. Umirtu, aku diperintah an-nuqatilan nasa, untuk membunuh manusia hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi Allah ilaha illallah, ya, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang wajib disembah secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat. Jadi Rasulullah SAW itu mendapat perintah, saya diperintah untuk memerangi semua orang ya, sampai dia nanti beriman kepada Allah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bukan hamba-hamba Allah yang diperangi oleh kaum muslimin. Insya Allah nanti kita sudah terpanggil sehingga kaki kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala yang tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat di sini dijelaskan qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalus sholawatil khamsi, permisalan sholat 5 waktu. Nah ini biar nanti kita semakin jelas. Maka Nabi bersabda, permisalan sholat 5 waktu kamathali nahrin admin gomrin, seperti sungai tawar yang dia itu mengalir deras ya, sungai tawar yang mengalir deras, bening ya. Kita nyebutnya umbul ya.
umbul bening. Biba bi ahadikum, yang terletak di dekat pintu rumah kalian. Yaktahimu fihi kulla yaumin khamsa marratin, setiap hari kalian menyeburkan diri ke sungai tadi, kemudian mandi sehari 5 kali. Ya, sehari 5 kali. Faman tarawna dzalika yuki min darmihi. Kemudian ditanya, jika kalian mandi 5 waktu di sungai tersebut, apakah masih tertinggal kotoran yang ada di tubuhmu? Maka dijawab oleh mereka, qalu, mereka menjawab, la syai'a, sama sekali tidak akan ada kotoran lagi yang berada di anggota tubuh kami. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa inna sholawati khamsa, itulah sesungguhnya sholat 5 waktu yang kalian kerjakan, yang kanat mauqutan tadi, yang sudah ditentukan tadi itu, tudhibud dzunuba, ya, bisa menghilangkan dosa-dosa kalian, kama yudhibul ma'u ad-darona, sebagaimana air yang mengalir tawar tadi itu menghilangkan kotoran yang melekat pada anggota tubuh kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka Masya Allah luar biasa, dengan satu amalan sholat, dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita punya salah, setiap kita juga kadang lupa, karena Rasulullah SAW bersabda, al-insanu maka khata' nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, juga tempatnya salah. Maka kadang kita lupa, kadang kita juga berbuat salah, tapi tidak sengaja, lupa, kok belalai, ngantuk pol, ya ngantuk pol, ya belum sholat, mungkin duhur karena posnya tukang, dia tidur jam 12:30, tidur adzan, ya adzan itu dia makan, kemudian tidur, kemudian lupa belum sholat. Nah, kemudian tidak sengaja, namanya jam 1 atau jam 1:30 misalkan. Karena tidak disengaja, kemudian dia sholat, tidaklah mengapa, karena tidak disengaja. Tapi kalau disengaja, itu perkara yang tidak dibenarkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan hati kita, sekali lagi kaum muslimin, sehingga kita sehari itu bisa mandi 5 kali. Tapi ini kita tidak sedang membicarakan mandi, sholat maksudnya. Kita bisa sholat 5 kali. Kemudian nomor 6, ya hadis nomor 6. Hadis nomor 6 di sini disampaikan qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in muslimin, tidaklah seseorang dari kaum muslimin, ya, tahduru sholatul maktubatun, ketika tiba waktu sholat, seperti tadi tiba waktu maghrib, ini setelah beberapa menit ke depan akan tiba waktu isya. Ketika tiba waktu sholat al-maktubah, yaitu sholat fardu, sholat wajib, kemudian hamba tersebut fayuhsinu wudu'aha, bersegera mengambil air wudu dan membaguskan wudunya, ya, wa khusyu'aha, kemudian dia nanti mengikuti sholat al-maktubah dengan khusyuk, ya, dengan khusyuk, ya, waruku'aha, kemudian ikut imam ruku secara khusyuk, ya, illa kanat kafarah, kecuali
kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya atau mengampuni laha minad dzunubi, dosa-dosanya yang berlalu ya. Malam yuta kabiratun, selama tidak melakukan dosa besar seperti syirik ya, kemudian durhaka kepada orang tua ya, dosa besar. Wadalika dahrakullah. Nah, yang menarik karena paling akhir ini. Wadalika dahrakullah, dan itu sepanjang masa. Sepanjang masa, tak terhingga waktunya sampai kapan akan diampuni. Ya. Hadis riwayat Ahmad wa ghairihi wa huwa hasan, hadis hasan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan dari Al-Quran dan Al-Hadis ya, yang tadi sudah kita sampaikan, tadi sudah kita berdoa memohon kepada Allah, semoga hati kita dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mau menerima kebenaran yang datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari Al-Quran tadi sudah kita sampaikan hukumnya wajib, kemudian dari Al-Hadis juga kita sudah sampaikan bahwa sepenting itu ya sholat, jangan sampai tertinggal, jangan sampai diremehkan, jangan sampai dilalaikan, apalagi tidak melaksanakan sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu pembahasan yang kita sampaikan pada maghrib hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan satu paragraf lagi ya, satu paragraf lagi, yaitu pembahasan nomor 2, al-madatu saniyatu fi taksimi sholah ila fardin wa sunnatin wa naflin. Pembahasan kedua setelah kita belajar hukum tadi ya, hukumnya wajib ya, dari Al-Quran As-Sunnah sudah kita bacakan. Sekarang akan kita sampaikan bahwa sholat itu terbagi menjadi 3. Satu hukumnya wajib, kemudian sunnah, kemudian satunya nafil ya. Yang pertama al-fardu, wajib. Yang wajib itu sholat apa saja yang wajib ini. Yang wajib itu nggak bisa diganggu-gugat lagi. Yang wajib ini harus ditunaikan. Al-fardu minas sholat, yang termasuk sholat fardu ya, huwa sholawatul khamsu, yaitu ada 5. Sholat fardu itu ada 5. Yang pertama ad-duhur, duhur. Yang kedua al-asr, asar. Yang tadi sudah kita jelaskan, asar itu banyak ditinggalkan, banyak dilupakan, banyak dilalaikan, banyak diremehkan, karena termasuk wusta. Disebut wusta itu karena diapit oleh 2 sholat di awal dan 2 sholat di akhir, subuh, duhur, kemudian asar. Nah, asar ini berada di tengah-tengah, maka dinamakan wusta. Setelah wusta ada maghrib dan isya. Maka sholat asar ini diapit oleh 2 sholat di awal dan 2 sholat di akhir. Kemudian yang ketiga maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Jadi ada 5 sholat yang maktubah, yang hukumnya itu fardu dan tidak boleh ditinggalkan. Maka hadis tentang ini masya Allah menarik sekali jamaah ya. Di sini dijelaskan khamsu sholawatin katabahunallahu ala ibadi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu atas hambanya ya. Kalimatnya menarik ya, berikutnya man ata bihinna, siapapun yang dia itu mendatangi, menyambut hukum syariat sholat yang aku wajibkan ini ya. Lam yudayyi minhunna,
dan tidak satupun 5 waktu yang dia remehkan. Di sini disampaikan syai'an istighfaran bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayyudkhalahul jannata. Maka hamba tersebut pada Allah berhak membuat perjanjian, dan perjanjiannya adalah jannah. Artinya siapa yang bisa menjalankan 5 waktu dengan baik, maka Allah menjanjikan ya yudkhalahul jannah. Maka Allah sudah siapkan jannah, dan jannah itu tadi ya, dia bisa dekat kepada Allah di akhirat, makmur, senang, bahagia, gembira, dan itu hanya untuk hamba-hamba yang bisa menjaga sholat 5 waktu. Sebaliknya, waman lam yakti bihinna, siapapun hambaku yang dia tidak mau menyambut hukum syariat yang aku wajibkan tadi, tidak mau mendatanginya, tidak mau mengamalkannya, falaisa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada perjanjian kepada Allah, tidak ada perjanjian. Padahal kalau Allah berjanji pasti apa Bu? Menepati, pasti. Insya'a adabahu, dan ini mungkin karena tadi kita pernah berbuat salah, kadang lupa, kadang tidak menyengaja tidak sholat, kadang juga tidak mengajar melakukan fahsya wal munkar. Maka kalimat yang paling terakhir ini, insya'a adabahu, kalau Allah berkehendak kepada hamba tadi yang lalai tadi, maka Allah akan menghadapnya di neraka. Wa insya'a ghafaralahu, kalau Allah berkehendak mengampuni, ya Allah akan mengampuni. Maka mari, ya ini sebagai penutup, mari kita mengetuk Allah Subhanahu wa taala supaya mencintai kita, menjaga kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diampuni Allah, yang dicintai Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita ke dalam jannahnya dan meringankan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Akhir dawana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.